Sobat-sobat insapku yang dikasihi Tuhan, masih dalam edisi piknik refreshing. Mari kita buat pikiran kita menjadi fresh. Jangan terlalu tertekan dengan kehidupan, dengan keadaan yang ada. Saya ini sebenarnya di air terjun yang sangat indah, ada di sana. Tetapi karena air terjunnya suaranya sangat keras, maka saya menjauh dulu supaya saudara-saudari tidak kepingin untuk piknik. Kembali kita berjumpa untuk mendengarkan sabda Tuhan hari ini. Maka mari kita siapkan hati agar kita bisa mendengarkan sabda Tuhan dan mencoba untuk merenungkannya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Rabu 27 Oktober 2021, Pekan Biasa ke-30. Kita akan mendengarkan Injil suci menurut Lukas, bab 13 ayat 22 sampai dengan 30. Ketika Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar, maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kalian akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakan pintu bagi kami.' Tetapi dia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang.' Maka kalian akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kalian semua yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kalian melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada dalam kerajaan Allah, tetapi kalian sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan dalam kerajaan Allah. Ingatlah, ada orang terakhir yang akan menjadi terdahulu, dan ada orang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan Injil, sabda Tuhan, di mana para rasul, para murid itu bertanya, "Kalau begitu, sedikit sajakah yang diselamatkan Tuhan?" Ini konteksnya memang Yesus memberikan wejangan atau sabda mengenai keselamatan. Karena keselamatan inilah sebenarnya yang dicita-citakan oleh zaman dulu sampai juga zaman sekarang. Yesus menghendaki berjuanglah masuk melalui pintu yang sempit itu. Karena memang susah. Ketika ada perikopa di orang kaya yang susah masuk ke dalam kerajaan surga, seperti seekor unta masuk dalam lubang jarum, itu lebih mudah. Hari ini dalam sabdanya Yesus sungguh-sungguh lebih menekankan itu. Bahkan Yesus mengatakan, "Aku tidak mengenal engkau." Jangan sampai Yesus mengatakan seperti itu kelak ketika kita memang sudah waktunya berjumpa dengan Yesus dalam penghakiman yang terakhir. Jangan sampai Yesus mengatakan, "Aku tidak mengenali engkau, siapakah engkau?" Bukankah itu miris, saudara-saudariku, kalau sampai ada Yesus mengatakan seperti itu, padahal kita sudah dengan yakin mengimani Yesus. Maka mari kita belajar hal sederhana. Yesus menghendaki apa? Supaya memang ketika murid-muridnya mengatakan, "Aku muridmu," murid Yesus sang guru yang sejati. Apa yang dituntut oleh Yesus? Kalau kau mau mengikuti aku, sangkal dirimu, pikul salib dan mengikuti aku. Itu salah satunya. Yang kedua, apapun yang kau lakukan bagi saudaraku yang paling hina ini, kau lakukan untuk aku. Jelas. Maka dari hal-hal sederhana itu, mari kita perbaiki diri kita. Apabila kita memang belum sungguh-sungguh mengenali Yesus, jangan hanya kita mungkin di bibir,
atau dalam hal pengungkapan saja, hal ritual saja, kita percaya dan mengimani Yesus, tetapi kita jadikan sungguh-sungguh Yesus ada dalam hati kita. Kita mengenali Dia dengan sungguh. Yang kedua, ketika kita mengaku diri kita kenal dengan Yesus dan mengikuti Dia, kita harus belajar apa yang dituntut dari Yesus. Menyangkal diri, memanggul salib dan mengikuti Dia. Atau juga kita melakukan segala sesuatu perbuatan yang baik, itu kita lakukan untuk Yesus. Sudahkah kita berjuang seperti itu sehingga kita kelak dengan keyakinan, dengan penuh kepercayaan bahwa Yesus pun akan mengenali kita. Jangan sampai nanti Yesus akan mengatakan, aku tidak mengenali engkau. Padahal seperti para rasul tadi, aku sudah minum dari cawanmu, aku sudah mengikuti engkau. Jangan sampai seperti itu. Kita belajar hidup kita, hal sederhana, kita nikmati, kita syukuri, dan itu semua melakukan segala sesuatu untuk Yesus dalam diri sesama kita dengan siapapun yang kita jumpai. Selamat berjuang dan jadikan hidup kita selalu menjadi berkat karena kita melakukannya untuk Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.